Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai gelombang transversal dan longitudinal. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Zarun Nabilah, NIM 42014180005. Nah, sebelum masuk ke materi, sebelumnya saya akan menanyakan sebuah pertanyaan yang mungkin nanti akan memberikan gambaran kepada teman-teman semua mengenai gelombang mekanik. Nah, kalian pernah nggak sih ketika di sungai terus kalian melempar batu ke sungai itu? Ketika kalian melempar batu, itu akan muncul seperti lingkaran-lingkaran di permukaan airnya. Itu kenapa sih? Nah, lingkaran-lingkaran itu karena adanya osilasi materi pada air sehingga menimbulkan gelombang melingkar dan bergerak keluar, arahnya itu keluar. Nah, gelombang ini disebut dengan gelombang mekanik. Atau kalian pernah nggak sih menyaksikan gelombang laut yang bergerak di pantai sebelum pecah? Pernah nggak sih bertanya-tanya apakah ombak itu membawa air dari jauh ke laut pantai? Maksudnya dari tengah pantai ke tepi pantai? Jawabannya itu tidak. Nah, gelombang air itu bergerak dengan kecepatan yang dapat dikendalikan. Tapi masing-masing partikel atau molekul air itu sendiri hanya berosilasi pada keseimbangan titik. Hal ini bisa dilihat dengan jelas dengan mengamati dedaunan di kolam saat gelombang bergerak oleh angin. Nah, ketika air di permukaan kolam itu bergerak naik turun, daun tidak terbawa gelombang tetapi hanya terombang-ambing ke atas dan ke bawah melewati titik equilibrium. Nah, kesimpulan dari dua pernyataan ini adalah bahwa gelombang itu hanya merambatkan energi dan tidak merambatkan partikel atau medium yang dilewatinya. Nah, karena kalian sudah memiliki sedikit gambaran mengenai gelombang mekanik dan seperti apa gelombang mekanik itu, maka kita akan membahas mengenai pengertian, ciri-ciri, dan macam-macamnya. Karena sebelumnya kalian sudah mendapatkan gambaran mengenai gelombang mekanik dan tahu apa itu gelombang mekanik, maka kita akan menjelaskan secara lebih detail. Jadi gelombang mekanik adalah gelombang yang hanya dapat merambat bila ada medium perantara perambatannya. Nah, berdasarkan arah gerak partikelnya, gelombang mekanik dibagi menjadi dua, yaitu gelombang longitudinal. Untuk gelombang longitudinal ini, arah gerak partikelnya itu sejajar dengan arah gerak gelombangnya. Nah, contoh dari gelombang longitudinal itu ada gelombang bunyi. Kemudian, yang selanjutnya itu ada gelombang transversal. Untuk gelombang transversal, arah gerak partikelnya itu tegak lurus dengan arah gerak gelombangnya. Contoh dari gelombang transversal itu ada gelombang air, gelombang pada tali, dan gelombang seismik. Nah, untuk informasi, gelombang seismik itu adalah gelombang yang terjadi di dalam bagian bumi. Hal ini dikarenakan adanya getaran yang berasal dari gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, atau ledakan buatan manusia. Nah, getaran-getaran itu akan menghasilkan gelombang yang merambat melalui bagian dalam bumi dan akan sampai ke bagian bumi yang lain. Nah, untuk gelombang mekanik ini memiliki karakteristiknya sendiri, yaitu yang pertama, gelombang mekanik memerlukan medium untuk merambat. Yang kedua, gelombang mekanik memiliki panjang gelombang, frekuensi gelombang, periode gelombang, dan juga cepat rambat gelombang. Nah, penjelasan lebih lanjut mengenai karakteristik gelombang ini akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, jadi kita akan membahas mengenai karakteristik gelombang mekanik. Yang pertama adalah amplitudo. Amplitudo merupakan simpangan terjauh dari garis nol atau equilibrium. Pada gelombang transversal, amplitudonya itu merupakan jarak antara bukit dengan garis equilibrium atau jarak antara lembah dengan garis equilibrium. Kemudian frekuensi. Frekuensi ini menyatakan banyaknya gelombang yang terjadi pada tiap satuan waktu atau dirumuskan dengan N/T. Nah, biasanya di sini tuh satuannya Hertz atau kalau disimbolkan dengan Hz. Kemudian ada periode. Periode menyatakan lamanya waktu yang diperlukan sebuah gelombang untuk melakukan satu gelombang. Di sini dirumuskan dengan T/N.
T-nya itu waktu, N-nya jumlah gelombang, atau periode merupakan seper F. Periode ini memiliki satuan sekon. Kemudian ada panjang gelombang. Nah, untuk panjang gelombang ini, cara mengukurnya pada gelombang transversal, panjang satu gelombang dinyatakan dalam satu bukit dan satu lembah. Sedangkan pada gelombang longitudinal, panjang satu gelombang itu terdiri dari satu rapatan dan satu regangan. Kemudian ada kecepatan gelombang. Nah, kecepatan gelombang ini secara umum ini dirumuskan dengan V per T atau kecepatan per periode, atau bisa dirumuskan dengan kecepatan dikali frekuensi. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai kecepatan pada gelombang mekanik untuk tiap-tiap jenis gelombangnya. Yang pertama itu kecepatan pada gelombang yang merambat pada tali. Nah, untuk kasus ini, kecepatannya itu dipengaruhi oleh rapat massa tali atau disimbolkan dengan mu dan tegangan tali atau disimbolkan dengan F besar. Nilai kecepatannya dirumuskan sebagai V sama dengan akar F per mu, di mana mu merupakan rapat panjang tali yang dirumuskan dengan massa tali per panjang tali. Nah, untuk kasus pada gelombang bunyi yang merambat di udara, itu dipengaruhi oleh modulus bulk dan juga massa jenis cairannya, sehingga dirumuskan dengan V sama dengan akar beta yang mewakili modulus bulk dan massa jenis cairan per massa jenis cairan. Kemudian untuk kasus pada gelombang bunyi yang merambat pada benda padat, itu dipengaruhi oleh modulus elastisitas. Nah, sehingga nanti dari persamaan modulus elastisitas yang diturunkan, itu nanti akan diperoleh kecepatan gelombang yang dirumuskan dengan V sama dengan akar E per rho. E-nya itu adalah modulus elastisitasnya dan rho-nya itu adalah massa jenis. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.